Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bersyukur untuk cuaca yang boleh Tuhan izinkan hujan untuk kita nikmati hari ini. Itu semua kemurahan anugerah Tuhan buat hidup kita. Dan bersyukur juga kita boleh berkumpul kembali di gereja ini untuk kita beribadah bersama-sama, memuji Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada hari ini. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita pada pagi hari ini. Yesus terangkat ke surga, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, di minggu yang terakhir ini kita belajar tentang pergilah menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita bersyukur Bapak Ibu, selama 1 bulan ini kita boleh memperingati bulan misi yang setiap tahun kita Gereja Kemah Injil selalu memperingatinya secara khusus di bulan Agustus. Walaupun dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, misi itu selalu ada di dalam hati kita. Kita sudah dibekali tentang pergi, ya. Pada minggu yang pertama kita belajar tentang pergi memberkati seluruh bangsa. Minggu yang kedua, pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Minggu yang ketiga, pergi memuridkan semua bangsa. Dan hari ini kita pergi di Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang menjadi saksi, ya. Tentu kita semua sudah mengetahui apa itu saksi. Saya mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri satu peristiwa. Dan secara hukum, Bapak Ibu, dalam hukum saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dia lihat sendiri dan alami sendiri, ya, seperti yang Vikaris Gea pernah sampaikan kepada kita ketika dia bertanya kepada Pak Sekum tentang menjadi saksi, ya, syarat-syarat menjadi saksi. Harus melihat, harus mendengar, dan harus mengalami sendiri agar menjadi saksi yang efektif. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita dipercayakan oleh Tuhan melalui ayat yang kita baca tadi untuk menjadi saksi, untuk bersaksi, ya. Dikatakan ke ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, ya. Jelas di situ, akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, seperti yang saya jelaskan tadi dari Kamus Besar, dari pengertian hukum tentang saksi, bahwa seorang saksi harus melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dia saksikan, sehingga dia bisa menjadi saksi yang efektif. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tentu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita sudah melihat, mendengar, dan mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mungkin tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus secara langsung dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita mungkin tidak mendengar secara langsung perkataan Tuhan Yesus, karena kita tidak berjumpa secara fisik dengan Dia. Tetapi saat ini Tuhan Yesus menurunkan firman-Nya melalui Alkitab. Dan kita juga mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami perbuatan-perbuatan baik, kita mengalami kasih Tuhan
dalam hidup kita dan kita mengalami keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu, yang menjadi kendala untuk kita bersaksi adalah ketiga hal ini. Kita tidak melihat, kita tidak mendengar, kita tidak mengalami Tuhan Yesus secara langsung dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kendalanya. Orang-orang Kristen sulit untuk bersaksi tentang Yesus. Namun saya yakin dan percaya kita Jemaat tempat ini sudah memenuhi kriteria ini. Amin. Oleh karena itu penting untuk kita setelah kita melihat, mendengar, mengalami Tuhan Yesus, jangan hanya kita saja yang mengalaminya, tapi kita saksikan kepada orang lain. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya suka dengan istilah ini bahwa kita adalah produknya Tuhan Yesus, ya. Kita semua ini adalah produknya Tuhan Yesus. Karena kita produknya Tuhan Yesus, kita harus memberikan nilai-nilai yang baik. Kita harus bersaksi tentang nilai-nilai yang baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tentu sebuah produk dibuat untuk tujuan yang baik. Tentu sebuah produk dibuat untuk digunakan dengan baik, dan kita adalah produknya Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus mau pakai, yang Tuhan Yesus mau gunakan untuk tujuannya, yaitu menjadi saksi. Bagaimana melalui kita ini orang bisa tertarik kepada Yesus, bagaimana melalui kita orang bisa percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena kita tadi sudah melihat, sudah mendengar, sudah mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita memiliki hal-hal ini, jangan pendam itu sendiri, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dua hal penting, bagaimana kita pergi bersaksi menjadi saksi Kristus. Yang pertama Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita pergi menjadi saksi. Yang pertama, pergilah dengan kuasa Tuhan, ya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa, lanjut, ada lanjutannya lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupannya masing-masing, sudah percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Amin. Amin, ya. Karena kita sudah memiliki hal itu, tentunya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing. Namun, jika kita belum percaya, belum menerima Dia secara pribadi, itu menjadi pertanyaan buat kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi jelas dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan setelah itu barulah kita menjadi saksi. Jemaat Tuhan, saya yakin kita semua sudah percaya dan menerima Yesus secara pribadi. Sebagai orang percaya kepada Yesus, kita semua memiliki kuasa, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Tuhan menyuruh kita untuk pergi dan bersaksi, ya. Ketika Tuhan menyuruh kita pergi untuk bersaksi, tentu Tuhan tidak hanya menyuruh kita saja, Dia memberikan kita modal untuk kita bersaksi, yaitu kuasa. Tuhan memberikan kita modal untuk bersaksi, yaitu kuasa. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita orang percaya yang sudah dipilih oleh Tuhan, ketika kita percaya kepadanya, kita memiliki kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita punya modal untuk bersaksi, ya. Namun sayangnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, modal ini tidak kita gunakan dengan efektif pada hari-hari ini, ya. Modal kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita belum kita gunakan dengan efektif. Mungkin kita takut untuk bersaksi, mungkin kita tidak tahu bahwa kita punya kuasa, mungkin. Namun Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab,
bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang dia mau pakai untuk bersaksi secara luar biasa. Kita bisa melihat Nabi Musa, ya, dalam Keluaran 4 ayat 10. Musa berkata seperti ini ketika Tuhan memilih dia. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Itu yang Musa katakan ketika Tuhan mau pakai dia untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, walaupun demikian Musa tetap menerima panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa melihat Yeremia, ya. Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ini kata Yeremia. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Padahal dia berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Kemudian Daniel, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di istana Nebukadnezar. Dia tahu Tuhan Allah memakai Daniel sangat-sangat luar biasa, sehingga dia bisa memenangkan banyak orang di istana Nebukadnezar. Bahkan Raja Nebukadnezar sekalipun mengakui dia, mengakui Tuhannya Daniel yang membebaskan dia dari gua singa. Dan yang terakhir ada Rasul Petrus. Kita tahu Rasul Petrus adalah seorang pengkhianat, adalah seorang yang penakut. Ketika ditanya, bukankah dia ini salah satu dari pengikut Yesus? Dia berkata, bukan. Betullah yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Petrus menyangkal dia sebelum ayam berkokok 3 kali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kemudian Rasul Petrus bertobat, percaya dan menerima panggilan itu, dan dia melakukan mujizat yang luar biasa. Seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini adalah ayat ketika Petrus menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia berkhotbah, ribuan orang bertobat kepada Yesus. Siapa lagi? Ada Paulus, orang yang sangat membenci Yesus, namun berbalik 180 derajat menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, dari cerita-cerita ini, dari fakta-fakta ini, saya yakin firman Tuhan ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi adalah fakta, kesaksian hidup tentang Yesus. Kita sudah mendengar bagaimana orang-orang yang biasa saja, orang-orang yang takut, orang-orang yang pemalu, orang-orang pengkhianat, pengecut, ketika mereka menerima panggilan Yesus, Yesus ubahkan mereka, dan mereka diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bersaksi bagi kemuliaannya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian juga dengan kita saat ini. Tuhan yang mereka sembah pada masa itu, Allah yang mereka puji pada masa itu, Yesus yang Petrus beritakan, yang Paulus beritakan, itu adalah Tuhan Allah Yesus Kristus yang sama yang kita percayai hari ini. Kuasanya adalah kuasa yang sama yang kita percayai hari ini. Sadarlah Bapak Ibu bahwa kita, dalam diri kita sendiri, ketika kita menerima Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita, ada kuasa yang Tuhan taruh dalam diri kita dengan tujuan untuk bersaksi, untuk memuliakan Tuhan. Saya yakin ayat ini bukan saja hanya bagi murid-murid Tuhan pada masa itu, namun ayat-ayat ini juga untuk kita pada masa sekarang. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus di zaman yang modern ini. Banyak cara yang kita pakai untuk kita bersaksi. Ada media sosial, ya, ada Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Banyak cara untuk kita bersaksi saat ini.
Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan bersaksi kepada saya bahwa ada BPJ yang mengatakan bahwa pelayanan multimedia dan pelayanan musik sekarang tidak terlalu penting, hanya buang-buang uang saja. Wah, saya sharing dengan dia, wah ini bagaimana konsep BPJ-nya bisa berpikir seperti ini. Sementara kita hidup di zaman digital, kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa dengan pelayanan media sosial. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ingat, kita punya kuasa. Maksimalkanlah kuasa yang Tuhan beri kepada kita. Maksimalkanlah karunia yang Tuhan beri kepada kita dengan tujuan untuk bersaksi. Tidak ada lain. Kalau kita diberkati hari ini, gunakanlah itu untuk menjadi berkat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah mendengar, melihat, dan mengalami Tuhan Yesus, mari kita bersaksi dengan kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan yang terakhir, kita pergi dan bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Masih di ayat yang sama, di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat ini mungkin dari kecil kita sudah mendengarnya. Bahkan ayat ini mungkin kita sudah hafal. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, sesungguhnya untuk mempraktekkan ayat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Bersyukur untuk tema pada bulan ini bukan hanya berbicara tentang teori-teori tentang misi, namun tema pada bulan ini berbicara tentang pergilah. Artinya apa? Kita harus melakukan tindakan yang dengan bersaksi. Kita harus melakukan tindakan dengan saksi, yaitu pergi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Perintah dan tugas ini sangat penting bagi murid-murid Yesus, sehingga ini menjadi acuan dan modal mereka untuk bersaksi bagi Kristus. Murid-murid sangat yakin dengan kuasa Kristus karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami langsung hidup bersama dengan Kristus. Apalagi perintah ini adalah wasiat, kata-kata langsung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke sorga. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimulai dari ayat inilah murid-murid Yesus bersungguh-sungguh bersaksi memberitakan Injil di Yerusalem. Bapak Ibu, kalau Yerusalem itu adalah ibu kotanya Israel, di mana tempat murid-murid ini sendiri berasal. Dan Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, tempat tetangganya Yerusalem, kota di sebelahnya Yerusalem, kemudian Samaria, tempat yang lebih jauh lagi, dan Tuhan Yesus berkata, sampai ke ujung bumi. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, agar mereka bersaksi di Yerusalem, di tempat asal mereka, di Yudea, di tetangga mereka, di Samaria, tempat yang agak jauh, yang lebih jauh, dan sampai ke ujung bumi. Melalui ayat inilah kita hari ini boleh mendengarkan Injil. Kita hari ini boleh percaya kepada Yesus. Ketika murid-murid diperintahkan Tuhan untuk bersaksi, maka terjadilah misi-misi besar hingga sampai ke ujung dunia. Dan kita boleh percaya kepada Yesus, menerima keselamatan yang daripada Yesus. Awal mulanya melalui murid-murid ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di zaman sekarang aplikasinya buat kehidupan kita. Apa itu Yerusalem? Yerusalem untuk aplikasinya dalam kehidupan kita adalah keluarga kita. Kita harus bersaksi di dalam keluarga kita. Kita harus berdampak, kita harus menjadi teladan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Sehingga melalui kesaksian kita, keluarga kita mengenal Yesus, percaya Yesus, hidup bagi Yesus.
Bagaimana mungkin jika kita di dalam keluarga tidak menerapkan Kristus dalam hidup kita, maka susah untuk kita untuk bersaksi. Karena orang yang paling tahu baik buruknya kita, salah satunya adalah orang yang terdekat kita. Namun jika orang terdekat kita sendiri meneladani Yesus yang ada dalam diri kita, maka selanjutnya kita harus ke Yudea. Orang di sekitar kita, tetangga kita, di tempat kerja kita, kita harus bersaksi di tengah-tengah mereka. Dan di Samaria, orang yang belum mengenal Yesus, orang yang belum percaya kepada Yesus, kita harus bersaksi kepada mereka melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Dan yang terakhir, sampai ke ujung bumi. Mungkin kita tidak bisa pergi ke seluruh dunia, ke ujung bumi, tetapi kita bisa mendukung pelayanan penginjilan melalui harta kita, melalui doa kita yang sering kita lakukan. Bahkan hari ini kita memberi persembahan misi. Itu salah satunya kita menggenapi tujuan ini, memberitakan Injil, bersaksi sampai ke ujung bumi. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita sebagai orang percaya menerapkan tema ini, yaitu pergi bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang pertama, kita bersaksi dengan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, kita bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,